Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita nih ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan tentunya juga diberi kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya rekan-rekan semuanya, nanti kita akan coba menjawab ini pertanyaan dari salah satu teman kita ya, yang beliau ini rencananya mau mulai beternak endok. Beliau ini menanyakan dimulai dari manakah untuk beternak endok agar bisa segera menghasilkan. Nah, nanti ya akan kita jawab tentunya juga sesuai dengan apa yang kita ketahui. Nah, di dalam beternak endok itu ya rekan-rekan semuanya, yang perlu diketahui ini kita ada dua sistem ternak endok ya. Yang pertama sistem ternak endok dengan pembibitan atau kita menjual bibit ya, dan yang kedua ada sistem ternak endok dengan sistem pembesaran atau dalam artian kita beternak endok dengan menjual sistem pedaging. Nah, di dalam beternak endok itu ya, kalau sesuai dengan yang rekan-rekan ketahui ya, sesuai dengan kami yang ada di kandang tower ini, memang kita beternak endok dengan sistem pembibitan. Nah, agar beternak endok itu ya bisa segera menghasilkan, kalau saran saya itu ya, silakan untuk rekan-rekan semuanya bisa memulai beternak endok itu dengan langsung membeli indukan. Nah, ini mempunyai tujuan agar ketika indukan itu ya, tentunya juga yang sudah siap produksi ini, kedepannya ketika dia sudah produksi, kita segera bisa mendapatkan penghasilan. Nah, dari penghasilan tersebut ya, tentunya juga sebagian bisa kita gunakan untuk operasional biaya pakan, dan yang kedua bisa juga kita gunakan sebagai bahan penghasilan. Nah, kemudian ya agar untuk usaha kita ini bisa berkembang, tentunya dari produksi yang dihasilkan oleh indukan-indukan kita itu tadi, mungkin sebagian kecil ya kita sisihkan untuk kedepannya kita jadikan sebagai ternak pembesaran. Nah, dari ternak pembesaran ini ke depan kita mempunyai tujuan ya, agar untuk sirkulasi ya, pergantian calon indukan ataupun pejantan itu bisa kita lakukan secara kontinu. Dan selain itu juga untuk masalah pengembangan ini ya, apabila kita mempunyai ternak endok pembesaran, kita tidak usah repot-repot untuk mencari bahan indukan ataupun pejantan ya yang datang dari luar kandang. Nah, itulah kelebihan apabila kita beternak endok dengan sistem pembibitan, kita kolaborasikan dengan sistem pembesaran. Tapi yang perlu diingat ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk beternak endok ini ya, silakan dimulai dari jumlah populasi yang kecil terlebih dahulu. Jangan ambisius dengan jumlah populasi yang banyak ya rekan-rekan semuanya, dikarenakan untuk masalah perawatan harian dan juga melacak masalah pakannya ya, pakan dari endok kita itu kalau kita memang belum mengetahui atau belum paham, tentunya juga akan mempunyai imbas yang negatif dalam kaitannya masalah langsung pakan ya dari endok ini, karena sudah dari dahulunya ya terkenal dengan keborosannya apabila kita tidak mempunyai takaran yang jelas ya, dan juga bisa melacak untuk langsung pakan yang baik. Tentunya hal ini juga akan berimbas dari kualitas produksi yang dihasilkan dari indukan-indukan kita. Nah, kemudian ya untuk rekan-rekan semuanya ini, cara lain yang sering dilakukan ya oleh rekan-rekan kita ketika mau memulai untuk beternak endok ini adalah memulai dari membeli DOE. Kita membeli DOE ya, yang usia 1 minggu itu biasanya, kemudian kita besarkan sampai nanti mulai untuk produksi telur. Nah, hal itu ya diperlukan waktu yang lumayan lama ya rekan-rekan, dikarenakan untuk endok ini untuk mulai bertelur ya, sepengetahuan kami itu di usia 6-7 bulan. Nah, kemudian kalau kita hitung ya dari segi pengeluaran biaya pakan yang kita keluarkan, tentunya juga memerlukan banyak biaya ya, sedangkan untuk endok kita ini belum bisa menghasilkan apa-apa. Nah, itu tadi ya kalau saran saya, saran simpel saja itu tadi ya,
kita langsung membeli indukan. Tapi yang perlu diingat adalah kita harus memilih untuk indukan tersebut betul-betul indukan yang masih produktif. Dalam artian kita tidak harus membeli indukan yang terlalu tua ya, dikarenakan untuk masa tuanya atau masa akhirnya itu nanti kalau kita budidayakan akan singkat atau cepat. Makanya usahakan membeli indukan ya yang baru 1 atau 2 kali produksi ya, sehingga nanti ke depan untuk produksinya masih bisa bertahan lama, dan tentunya juga ke depan akan banyak memproduksi DOE. Selanjutnya ini ya, untuk rekan-rekan semuanya, hal penting lain yang harus dilakukan sebelum kita memulai untuk usaha ternak endok ini adalah belajar mengatasi masalah penyakit. Kita harus banyak belajar ya rekan-rekan semuanya, dan kalau saran saya ini silahkan berikanlah untuk vaksinasi ya pada endok-endok kita ini berkala per 6 bulan sekali. Kemudian juga sambil lalu ya, rekan-rekan semua bisa belajar cara meracik pakan yang baik, yang mana dari pakan tersebut tentunya mempunyai imbas yang positif terhadap masalah produksi telur yang dihasilkan. Saran saya juga jangan tergiur dengan pakan yang murah meriah ya, tapi kita berharap dengan hasil yang melimpah. Hal ini tentunya juga tidak masuk akal ya rekan-rekan semuanya, dikarenakan untuk endok itu apabila kita beri pakan yang bagus ya, tentunya juga untuk masalah imunitas dan juga produksi telur yang dihasilkan tentunya juga akan sangat maksimal sekali. Nah, untuk itu kita harus pandai-pandai juga ya bagaimana kita memberikan takaran yang baik untuk endok kita, dikarenakan yang namanya endok itu ya rekan-rekan dikasih pakan berapapun jumlahnya tentunya juga akan segera habis. Nah, hal itu juga memerlukan belajar kita ya bagaimana cara memberi takaran yang baik, yang tentunya juga takaran tersebut mempunyai imbas yang positif. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya cara yang terbaik ya versi kami yang ada di kandang tower ini untuk memulai usaha peternak endok. Yang intinya ya untuk rekan-rekan semuanya, di dalam peternak endok itu yang paling penting ya menurut kami adalah yang pertama bisa mengantisipasi masalah penyakit, dan yang kedua bisa mencari solusi masalah keborosan pakan pada endok. Nah, apabila kedua hal tersebut ya sudah bisa kita lakukan dengan baik, tentunya juga untuk hasil yang kita terima itu pun akan bisa menjadi maksimal. Yakin saja ya rekan-rekan semuanya, di dalam suasana yang masih kurang menyenangkan seperti saat ini ya, tentunya juga untuk harga pakan yang mahal itu pun menjadi kendala kita. Tapi selaku peternak endok ya, kita harus bisa mencari solusi bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut. Tetap semangat untuk semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.